baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar manajemen pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Nah, baiklah, di sini saya akan membahas 7 pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian manajemen. Pengertian manajemen berasal dari Latin, dari kata manus yang artinya tangan dan agera, yang berarti melakukan. Kata-kata ini digabung menjadi mana negara yang bermakna menangani sesuatu, mengatur, membuat sesuatu menjadi seperti apa yang diinginkan. Nah, dengan mendayagunakan seluruh sumber daya yang ada. Pengertian pendidikan. Pendidikan education secara sematik berasal dari bahasa Yunani pedagogia yang berarti pergaulan dengan anak-anak. Menurut Langfedel, pendidikan adalah segala usaha yang diberikan kepada anak, pengaruh, perlindungan, dan pertolongan, yang tujuannya adalah membesarkan anak, lebih tepatnya membantu anak menjadi cukup untuk memenuhi tugas hidupnya mereka. Pengertian manajemen pendidikan. Pendidikan adalah seni dan ilmu yang mengelola Nawawi pada tahun 1983 menyatakan bahwa manajemen pendidikan yang merupakan rangkaian kegiatan orang untuk mencapai tujuan pendidikan diselenggarakan dalam lingkungan pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembang potensi. Selanjutnya yaitu unsur-unsur manajemen pendidikan. Yang pertama yaitu memenuhi peran tenaga atau dalam organisasi ataupun bisnis. Nah, yang kedua yaitu barang, material digunakan sebagai proses produksi. Nah, yang ketiga yaitu mesin. Mesin berupa peralatan yang digunakan oleh suatu instansi atau lembaga. Nah, yang keempat yaitu money ataupun modal. Dibagi biasanya menjadi dua, yaitu modal tetap berupa tanah, gedung, bangunan, mesin, dan modal kerja berupa kas atau piutang. Yaitu metode. Pemilihan dan penggunaan metode yang tepat yang bertujuan untuk menghindari terjadinya invensi dan pemborosan. Yang keenam yaitu market ataupun pasar. Biasanya adalah tempat pertemuan penjualan dan pembeli untuk mengadakan transaksi. Nah, yang ketujuh yaitu waktu, berupa waktu yang dipergunakan dalam pencapaian visi ataupun misi kita. Tujuan dan manfaat manajemen pendidikan. Menurut Kurniadi dan Mekali pada tahun 2012, antara lain yaitu yang pertama terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan efektif. Nah, menurut Fatah, tujuan dan manfaat manajemen pendidikan yang pertama yaitu terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Nah, yang kedua yaitu terciptanya peserta didik yang aktif, tercapainya tujuan pendidiknya. Nah, di sini ada pembagian manajemen. Nah, yang pertama yaitu manajemen puncak, yang kedua yaitu manajemen menengah, dan yang ketiga yaitu manajemen pelaksanaan. Nah, yang selanjutnya yaitu komposisi keterampilan manajemen. Yang pertama yaitu keterampilan teknik. Nah, di mana merupakan kemampuan untuk menggunakan alat-alat. Nah, yang kedua yaitu keterampilan manusia, merupakan kemampuan untuk bekerja dengan orang lain dan memahami orang lain. Nah, yang ketiga yaitu keterampilan konseptual, merupakan kemampuan mental untuk mengkoordinasikan dan memandu semua kepentingan dan kegiatan organisasi. Nah, di sini kita akan membahas tentang ruang lingkup manajemen pendidikan. Apa sih ruang lingkup manajemen pendidikan itu? Menurut Patah, pada tahun 2012, manajemen pendidikan pada dasarnya adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan melalui pengelolaan bidang-bidang pendidikan. Nah, menurut Baharudin, ruang lingkup manajemen pendidikan antara lain itu dibaginya menjadi 7. Nah, yang pertama yaitu manajemen kurikulum. Nah, yang kedua yaitu manajemen personelia, dan yang ketiga manajemen peserta didik, yang keempat manajemen sarana dan prasarana. Nah, yang kelima yaitu manajemen keuangan atau pembiayaan. Nah, yang keenam yaitu manajemen administrasi, dan yang ketujuh yaitu manajemen humas. Yang terakhir yaitu kita akan membahas prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Dogel pada tahun 1963 merumuskan prinsip-prinsip administrasi pendidikan, yaitu yang pertama mengutamakan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanis kerja.
Nah, yang kedua yaitu mengkoordinasi wewenang dan tanggung jawab. Nah, yang tiga yaitu menugaskan tanggung jawab kepada pegawai. Sekolah harus sesuai dengan karakteristik dan kemampuannya. Nah, yang keempat yaitu Anda mengetahui faktor psikologis manusia dengan baik. Dan yang kelima yaitu proporsionalitas nilai. Inti dari prinsip adalah bahwa ilmu dan praktik manajemen harus berfokus pada tujuan, orang, tugas, dan nilai. Baiklah, itulah penjelasan dari video saya. Lebih dan kurang saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sampai bertemu di video selanjutnya.